Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 11. Cerita dimulai. Terlihat Soyun telah berhasil mengalahkan pasukan Zhongli hanya dalam beberapa gerakan saja. Bahkan di saat itu tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk melakukan serangan balik meskipun hanya sedikit. Lalu Soyun berkata, "Sebenarnya aku sedikit ragu apakah Tuan Muda akan baik-baik saja setelah mendengar jeritan itu." Mendengar perkataan Soyun, Kyungwon pun mengatakan kalau dia sangat percaya kepada Taesan karena dia sudah menyaksikan bagaimana kemampuan Taesan menghadapi orang-orang yang lebih kuat daripada dirinya. Soyun berkata, "Siapa yang menyangka kalau kita akan bisa mengalahkan para pasukan elit yang dimiliki oleh keluarga Zhongli? Jujur saja, sampai saat ini aku sama sekali belum bisa memahami seperti apa Tuan Muda Taesan yang sebenarnya." Kyungwon kembali berkata, "Aku tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya. Akan tetapi satu hal yang pasti, jika bukan karena Tuan Muda, maka bisa dipastikan kalau kita yang akan kalah." Kemudian Kyungwon bergumam, "Sebelum kami pergi menuju Manor Yeon, kami pun telah dipanggil oleh Tuan Muda untuk datang ke ruangannya. Di saat itu, ia pun memberitahu kami tentang titik lemah dari seni bela diri yang dimiliki oleh keluarga Zhongli. Dia telah memberitahu kami yang seolah-olah kalau dia sangat mengenal keluarga Zhongli luar dan dalam. Sejujurnya, aku sama sekali tidak yakin dengan apa yang ia katakan. Akan tetapi ketika aku bertarung melawan mereka, aku pun menyadari kalau aku bisa melihat semua gerakan mereka dengan mudah, yang seolah-olah kalau mereka telah menari di tanganku. Aku yakin kalau ini adalah berkat arahan yang diberikan oleh Tuan Muda kepada kami. Dan aku sangat percaya kalau Tuan Muda adalah seorang jenius yang sesungguhnya." Namun pada sisi yang lain, terlihat Soyun begitu heran ketika melihat Kyungwon yang tertawa terbahak-bahak dengan sendirinya. Di tempat yang berbeda, ketika hari sudah semakin sore, terlihat Hwayun yang bersantai di atas sebuah jembatan sembari menikmati udara segar di tempat itu. Tiba-tiba saja Hwayun sangat terkejut ketika melihat Taesan yang berjalan menuju ke arahnya. Namun di saat itu ia begitu heran ketika menyadari kalau Wong telah tertunduk tepat di belakang Taesan. Saat mendengar Taesan yang bertanya mengapa ia hanya seorang diri di tempat itu, Hwayun berkata, "Wahai Tuan Muda, aku adalah orang yang begitu lemah di dalam seni bela diri. Jadi aku berpikir untuk mundur dari pertarungan mereka." Taesan pun berkata, "Bukan itu yang aku maksud. Namun yang aku pertanyakan adalah mengapa Kyungwon dan juga Soyun sampai saat ini sama sekali tidak kembali, sedangkan yang mereka lawan hanyalah pasukan kecil." Mendengar itu, Hwayun langsung tertawa. Ia berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau tidak salah dengan mengatakan pasukan Zhongli hanyalah pasukan kecil? Asal kau tahu kalau mereka adalah pasukan elit yang sangat berpengalaman di medan perang." Dengan tatapan mata yang tajam, Taesan berkata, "Dengarkan aku baik-baik, mereka berdua masihlah lemah. Jadi ketika kita kembali dari tempat ini, maka mereka harus berlatih 2 kali lebih keras daripada yang biasanya." Sontak Hwayun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Taesan. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Taesan begitu marah karena mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Zhongli dalam waktu yang singkat. Kemudian sambil berjalan meninggalkannya, Taesan kembali berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak tahan apabila orang-orang yang ada di sekitarku adalah orang-orang yang begitu lemah." Mendengar itu, Hwayun langsung tersenyum. Ia menyadari kalau itu adalah sebuah sikap yang biasanya telah ditunjukkan oleh Sang Heavenly Demon kepada bawahannya. Lalu ia pun langsung memberi hormat kepada Taesan sembari berkata, "Wahai Tuan Muda, sesuai dengan perintahmu, aku akan memberikan pelatihan kepada mereka berdua jauh lebih keras daripada yang biasanya, agar mereka bisa menjadi seorang penjaga yang sangat pantas untuk berada di sampingmu." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, mereka pun telah berkumpul pada sebuah ruangan untuk menikmati makan malam mereka bersama sang pemimpin keluarga Yeon. Di saat itu, Harin telah berada tepat di samping Taesan untuk menikmati makanannya. Kemudian, ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Wong yang berada tepat di hadapannya. Seketika itu juga wajahnya langsung tertunduk karena ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan permintaan keluarga Zhongli yang ingin menikahinya, sedangkan yang ia cintai hanyalah Taesan.
Tepat di sampingnya, ayahnya menyadari kalau Harin sama sekali tidak bersemangat untuk menikmati makanannya. Lalu Yeon pun melemparkan pandangannya kepada Wong yang berada tepat di hadapannya. Ia menyadari kalau Wong di saat itu tidak bertingkah seperti yang biasanya. Kemudian Yeon berkata, "Yang aku dengar kalau kau telah mengajak Taesan untuk berbicara secara empat mata di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun." Sontak Harin sangatlah terkejut sampai-sampai ia telah berdiri dari tempat duduknya. Lalu dengan wajah yang begitu panik, ia pun bertanya kepada Taesan apakah dia baik-baik saja. Namun Harin langsung terdiam ketika mendengar Taesan yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh Harin apabila tubuhnya yang terluka setelah pertemuan itu. Dengan santainya Taesan berkata, "Yang kami lakukan hanyalah berbicara sesuatu yang menarik. Bisa dikatakan kalau kami telah berbicara dari hati ke hati dengan percakapan yang begitu baik tanpa adanya satupun dari kami yang terluka." Terlihat Wong hanya tertunduk, ia sama sekali tidak berani untuk mengangkat kepalanya ketika ia berhadapan dengan Taesan. Akan tetapi Wong sangatlah terkejut ketika mendengar Taesan yang memanggilnya dengan suara yang begitu dingin. Di saat itu Wong merasakan kalau Taesan telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat yang ditunjukkan kepadanya. Taesan kembali berkata, "Bukankah seharusnya kau harus menatap mata lawan bicaramu ketika dia berbicara kepadamu?" Dengan tubuh yang bergetar, ia pun mencoba secara perlahan mengangkat pandangannya untuk menatap kepada Taesan. Akan tetapi wajahnya menjadi pucat, tubuhnya berkeringat dingin ketika ia melihat Taesan yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Wong merasakan kalau Taesan bukanlah seorang manusia, melainkan dia adalah seorang iblis yang sesungguhnya. Bahkan di saat itu Wong merasakan kalau jiwanya telah dilahap oleh Taesan meskipun hanya dengan tatapannya. Seketika itu juga ia pun merasakan kalau tubuhnya telah menjadi begitu kaku. Bahkan saking gugupnya sampai-sampai tanpa ia sadari ia pun telah terberak di celana. Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika bau busuk telah memenuhi ruangan itu yang berasal dari tubuh Wong. Meskipun Wong merasakan kalau dia telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang, namun tetap saja ia sama sekali tidak sanggup untuk menahan sebuah tekanan yang diberikan oleh Taesan. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangan mereka kepada Wong karena mereka tidak percaya kalau Wong telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan seperti itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun mereka semua langsung berlarian meninggalkan ruangan itu karena mereka sama sekali tidak sanggup untuk mencium bau busuk itu. Namun di saat itu Taesan hanya tersenyum karena ia telah berhasil membuat Wong menjadi malu di hadapan semua orang sehingga hal itu akan menghancurkan harga dirinya dan juga keluarganya. Terdengar para penjaga dari keluarga Zhongli langsung berlarian mencari seorang tabib untuk menyembuhkan tuan mereka yang tiba-tiba saja telah menjadi seperti itu. Cerita berpindah pada kediaman keluarga Zhongli. Terlihat sang pemimpin keluarga Zhongli yang bernama Tian Zhongli telah menghempaskan tangannya ke atas meja. Ia begitu marah ketika mendengar sebuah laporan kalau pasukan elit mereka telah dikalahkan dengan begitu mudah. Bahkan yang membuatnya semakin marah adalah saat mengetahui kalau anaknya telah mempermalukan dirinya sendiri dan juga nama baik keluarganya ketika mengunjungi Menaryeon. Sambil memberi hormat, orang itu berkata, "Wahai Tuan, aku telah mengirimkan beberapa pasukan yang lainnya untuk menyelidiki masalah ini. Apakah Menaryeon telah terlibat ataukah tidak? Namun aku rasa kalau pasukan yang dimiliki oleh Tuan Muda Taesan jauh lebih kuat daripada yang kita duga." Akan tetapi orang itu langsung terdiam ketika mendengar Tian yang mengatakan kalau kekalahan pasukan elit mereka sama sekali tidak bisa diterima, apalagi yang mengalahkan pasukan mereka hanyalah 2 orang saja. Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Monwon dan dia merupakan salah satu para tetua yang bekerja di dalam keluarga Zhongli. Kemudian Tian pun bertanya bagaimana situasi anaknya setelah kembali dari kediaman Menaryeon. Monwon berkata, sampai saat ini dia tetap saja mengasingkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak ingin bertemu dengan siapapun. Namun yang kami perhatikan sepertinya ada sebuah masalah yang terjadi kepada seni bela dirinya. Akan tetapi ketika kami menanyakan kepada Tuan Muda, ia sama sekali tidak bisa mengingatnya yang seakan-akan kalau ingatannya telah terpotong. Sontak Tian sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apa yang terjadi kepada anakku? Awalnya dia telah mempermalukan dirinya sendiri dan sekarang dia pun telah menjadi orang yang sangat bodoh." Lalu ia bergumam, "Aku sama sekali tidak percaya kalau situasi ini adalah perbuatan Taesan, seseorang yang sudah sekarat itu. Aku yakin kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres yang terjadi di tempat itu." Kemudian Tian berkata,
Aku yakin kalau ada seseorang yang telah ikut campur di dalam pertemuan itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus menemukannya dan membalas perbuatannya secara langsung. Mendapatkan perintah itu, terlihat Mon Wun langsung memberi hormat kepada Tian dan pergi meninggalkan tempat itu untuk melaksanakan perintah tuannya. Setelah kepergian Mon Wun, Tian berkata, karena kebodohan ayahku, keluarga kami hampir saja dimusnahkan oleh Sang Heavenly Demon. Namun pada akhirnya kami telah berhasil membangkitkan kembali kekuatan dan juga martabat kami sampai sejauh ini. Namun aku sama sekali tidak menyangka kalau kami telah mendapatkan sebuah penghinaan yang seperti ini. Dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini akan berakhir begitu saja. Aku bersumpah, siapapun yang berani menyentuh keluarga Zhongli, maka aku akan menghancurkannya meskipun dia adalah Sang Heavenly Demon. Cerita berpindah pada kediaman Manor Yeon. Terlihat Kyung Won telah berjaga tepat di hadapan ruangan Taesan. Namun tiba-tiba saja gerbang utama Manor Yeon telah terbuka dengan cara yang paksa setelah pasukan elit yang dikirim langsung oleh keluarga Zhongli telah memasuki halaman utama tempat itu. Di saat itu, Kyung Won menyadari kalau mereka adalah pasukan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung pergi untuk menyampaikan situasi itu kepada Taesan. Sesampainya di hadapan Taesan, Kyung Won berkata, "Wahai tuan muda, yang aku lihat kalau keluarga Zhongli telah mengirimkan pasukan mereka ke tempat ini." Mendengar itu, Taesan pun berkata, "Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin melakukan balas dendam terhadap kita?" Kyung Won kembali berkata, "Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Namun yang aku perhatikan kalau mereka adalah para warrior tingkat tinggi yang sangat berpengalaman di medan perang." Terlihat Taesan hanya tersenyum. Ia berkata, "Katakan kepadaku bagaimana kau bisa mengetahui kalau mereka adalah para warrior tingkat tinggi?" Kyung Won berkata, "Aku bisa mengetahuinya karena mereka sama sekali tidak menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan yang aku rasakan kalau mereka telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat." Bukannya merasa takut, akan tetapi dengan santainya Taesan berkata, "Entah kenapa orang-orang yang seperti mereka selalu saja bersikap pamer seperti itu yang seakan-akan menunjukkan kepada semua orang kalau mereka adalah orang yang begitu kuat. Aku rasa mereka semua akan sadar apabila kita memberikan mereka sebuah pukulan." Kemudian Taesan pun mengajak Kyung Won untuk pergi meninggalkan Manor Yeon karena Taesan akan mengunjungi sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat itu. Terlihat Kyung Won begitu heran, ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Taesan. Ia bertanya-tanya mengapa mereka harus pergi sedangkan pasukan Zhongli telah datang ke tempat itu. Taesan hanya tertawa. Ia berkata, "Apabila kau berurusan dengan mereka, maka aku bisa memastikan kalau kau akan menjadi orang yang gila. Jadi ikutlah denganku karena kita akan pergi sekarang juga." Mendengar itu, mau tidak mau, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu, meskipun yang sebenarnya ia sama sekali tidak tahu kalau mereka akan kemana. Sambil berjalan, Taesan berkata, "Akhirnya situasi ini telah menjadi sedikit menyenangkan karena mereka sangat berani untuk memulai semua ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.